pasti datang Tuhan Yesus. Sekarang ku datang di hadirat-Mu, mengakui kekuasaan dan kasih kurnia-Mu Tuhan. Ku akui segalanya milik-Mu Tuhan, karena itu ku beri yang terbaik kepadamu. Karena bagiku Tuhan pertama, ku kan pergi. Karena bagiku Tuhan pertama, ku kan pergi. Shalom, puji Tuhan, kita kembali bersama lagi di dalam bacaan nasihat penetelayanan kita pada hari ini, 4 September. Persembahan. Umat Kristen tidak dapat menghadkan sumbangan kepada gereja, tidak seperti persepuluhan. Di Israel, kemah suci dan sesudahnya bait Tuhan dibina dari persembahan-persembahan sukarela. Persembahan-persembahan diberi dari hati yang ikhlas, dan persembahan-persembahan khas menampung perbelanjaan pembaikan tempat-tempat perbaktian ini. Orang-orang Israel mungkin menderma sebanyak 1/4 atau 1/3 pendapatan mereka untuk tujuan-tujuan agama dan kebajikan. Adakah derma yang begitu berat membawa kepada kemiskinan? Sebaliknya, Tuhan menjanjikan untuk memberkati mereka oleh ketaatan mereka. Hari ini, Tuhan memanggil untuk pemberian yang murah hati mengikut kemakmuran yang Dia telah berikan kepada kita. Persembahan-persembahan diperlukan untuk membangun, memperbaiki, dan mengurus gereja-gereja, serta mendirikan pekerjaan perubatan misionari, mendemonstrasikan makna praktikal Injil. Haruskah kita memberi sebanyak seperti bangsa Israel, atau adakah cara pemberian mereka tidak lagi boleh diaplikasikan? Dalam Perjanjian Baru, Kristus meletakkan prinsip penetelayanan yang sejati, bahwa pemberian kita kepada Tuhan harus berkadar kepada terang dan keistimewaan yang kita nikmati. Dia berkata, karena sesiapa yang diberikan banyak, banyak pula akan dituntut daripadanya. Semakin banyak yang diamanahkan kepada seseorang, semakin banyak pula yang akan dituntut daripadanya. Lukas 12 ayat 48. Apabila Kristus mengirim pengikut-pengikutnya dalam satu misi, Dia berkata, sebagaimana pemberian dilimpahkan kepadamu, limpahkanlah pemberian. Prinsip ini berlaku kepada pembahagian berkat-berkat keuangan kita juga. Tidak ada dalam Perjanjian Baru yang menentang atau melonggarkan sistem ini. Sementara kita membandingkan keistimewaan dan berkata kita dengan apa yang diterima oleh bangsa Israel, kita dapat melihat bahwa dalam Yesus bahagian kita jelas lebih besar. Kesyukuran kita akan mencari saluran yang berkadar melalui kebebasan yang lebih besar, supaya Injil keselamatan dapat diberikan kepada orang lain. Lebih luas Injil dikabarkan, lebih besar bantuan yang diperlukan. Prinsip yang lain. Prinsip penetelayanan berlaku kepada apa yang ditahan, serta kepada apa yang kita beri. Walaupun persepuluhan adalah ujian asas mengenai penetelayanan kita atas milik kebendaan, sementara penggunaan kita terhadap prinsip-prinsip yang lain juga menguji kita.
Cara kita menggunakan kebendaan menunjukkan berapa banyak kita mengasihi Tuhan dan jiran-jiran kita. Uang boleh menjadi kuasa untuk kebaikan dalam tangan kita. Ia dapat membekalkan makanan untuk yang lapar, minuman untuk yang haus, dan pakaian bagi yang telanjang. Matius 25 ayat 34 hingga 40. Dari segi perspektif Tuhan, uang mempunyai nilai terutamanya karena ia digunakan untuk membekalkan keperluan hidup, memberkati orang lain, dan menyokong pekerjaannya. Ketidaktaatan dalam persepuluhan dan persembahan. Secara manusia tidak tahu dan tidak peduli prinsip-prinsip Tuhan mengenai penetelayanan. Malah, di kalangan Kristen sendiri hanya sedikit yang mengakui peranan mereka sebagai penetelayan tindakan Tuhan kepada ketidaktaatan Israel, memberi gambaran dalam yang jelas mengenai anggapannya mengenai perkara ini. Apabila mereka menggunakan persepuluhan dan persembahan untuk keuntungan diri sendiri, dia memberi gambaran bahwa ia sama dengan mencuri. Maleakhi 3 ayat 8. Dan menganggap hasil kurang kemakmuran mereka kepada ketidaktaatan mereka dari segi keuangan. Kamu dikutuk atas sebab kamu merompak aku, ya kamu seluruh bangsa. Maleakhi 3 ayat 9. Tuhan mendedahkan kesabaran, cinta, dan belas kasih-Nya dengan mendahului amarannya dengan tawaran kasih karunia. Kembalilah kepadaku agar aku akan kembali kepadamu. Dia menawarkan mereka berkat yang berlimpah dan mencabar mereka untuk menguji kesetiaannya. Bawalah seluruh persembahan 1/10 kamu ke dalam perbendaharaan supaya ada makanan di baitku. Kemudian ujilah aku dalam hal ini, firman Tuhan alam semesta. Adakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai tiada tempat yang memadai menampungnya? Lalu bagi pihak kamu, aku akan mencela segala pemusnah, sehingga hama itu tidak akan memusnahkan hasil tanahmu. Pokok anggurmu di ladang tidak akan menggugurkan buah sebelum tiba masanya. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, karena kamu akan menjadi negeri kesukaan. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Penetelayanan atas bumi. Sains modern telah membuat bumi satu makmal yang besar untuk kajian dan pencobaan. Kajian seperti ini menghasilkan banyak kebaikan, tetapi revolusi perindustrian juga telah mengakibatkan pencemaran air, udara, dan darat. Teknologi dalam beberapa contoh telah merusakkan alam dan bukan pula mengurusnya dengan bijak. Kita adalah penetelayan dunia ini dan harus melakukan apa saja untuk mengekalkan hidup pada semua peringkat dengan memelihara keseimbangan ekologi sempurna. Pada kedatangannya kembali, Kristus akan membinasakan mereka yang membinasakan bumi. Wahyu 11 ayat 18. Dari perspektif ini, penetelayan Kristen adalah bertanggung jawab bukan saja atas milik mereka, tapi kepada alam di sekeliling mereka. Itulah bacaan kita pada hari ini. Tuhan pertama, ku kan pergi. Tuhan yang perkasa, kekuasaan dan kehendak-Mu ada di tangan-Mu. Anugerah dan kasih kurnia-Mu
kasih